Ini test paket .java ini adalah sebuah main class ya, di mana ada metode yang namanya public static void main. Kemudian kita akan bikin objek seperti biasa, panggil kelasnya dulu, kemudian kita sebutkan nama objeknya, objek Budi sama dengan new Budi. Ya, secara otomatis pada saat kita mengimpor kelas, ya, kita mengimpor kelas dari package lain, itu berarti kita juga bisa buatkan objeknya selama tipenya adalah public. Ya, tipe kelasnya ini ya. Ini public. Ya, public. Kemudian Joko juga adalah public. Gimana? Nah, sehingga kita bisa mengakses metodenya. Objek budi.info, kemudian Joko, objek Joko sama dengan new Joko, objek Joko.info. Kemudian selanjutnya adalah struktur foldernya. Nah, ini package-nya itu berada dalam folder ya. Berada dalam folder, kemudian kelas atau main kelasnya itu berada di luar foldernya ini. Jadi ini untuk membuktikan bahwa walaupun berada dalam package yang beda, walaupun si main kelasnya itu berada di luar package tertentu, maka dia tetap bisa mengakses kelas-kelas tersebut. Ini akan memudahkan kita ya kalau kita punya library. Library itu kita bisa masukkan ke dalam package tertentu. Jadi kita cukup memanggil satu kali, cukup bikin satu kali, kemudian bisa dipanggil berkali-kali. Yang biasanya digunakan sebagai package ya, sebagai library itu adalah database. Kalau kita punya koneksi database, kita nggak perlu nulis di setiap file. Nah, kita nggak perlu nulis di setiap file itu koneksi database-nya. Tapi kita cukup dengan mendefinisikan satu file saja dalam sebuah package, ya sebuah kelas dalam sebuah package yang nanti akan bisa dipanggil. Kalau ada perubahan, cukup kita mengubah kelas itu aja. Kelas lain nggak perlu diubah. Gitu. Tapi kalau kita setiap kelas kita kasih koneksi database, maka kalau koneksi database itu berubah, entah itu IP-nya, entah itu username atau passwordnya, maka kita harus ngedit satu persatu kelasnya. Penamaan untuk package itu harus unik ya. Harus unik dan tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Di sini contohnya untuk penamaan package itu sama kayak kita menamai domain web. Kalau misalkan dinus.ac.id itu ya cuma satu yang punya Udinus. itb.ac.id yang punya hanya ITB. Kita bikin lagi itb.ac.id ya itu nggak bisa karena sudah dipunyai sama orang lain. Nah, cara lain supaya kita bisa membuat sebuah package itu adalah membalik domain. Nah, dengan cara membalik sebuah domain. Misalkan dinus.ac.id berarti id.ac.dinus. Itu adalah nama package-nya. Kalau misalnya kita mau bikin library, ya berarti di dalam dinusnya itu ada library-nya. Jadi id.ac.dinus.library. Kemudian ada source code-nya di sini. Nah, source code ini untuk library 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk main kelasnya berada di luar. Ya, di luar dari package. Misalkan nih ya, buatan package. Ini ada di id ac dinus lib. Ya, id ac dinus lib itu struktur foldernya. Itu boleh kayak gitu. Boleh juga kalau pas kita bikin pakai IDE, kita langsung sebutin aja nama package-nya langsung id.ac.dinus.lib gitu boleh. Nanti akan dijadikan sebuah folder. Ya, kalau ini kan berarti foldernya nanti
bertingkat atau bersarang di dalam folder, di dalam package ID itu ada package AC, di dalam package AC ada package Linux dan seterusnya. Ya, di sini ada dua kelas yaitu JavaLib, mylib.java, yang kedua adalah yourlib.java. Kedua ya, ini berada di dalam lib, ya, di dalam lib. Nah, kemudian di dalam lib ini kita bikin kelasnya, ya, public class mylib, public void cetak, cetak, dan yang yourlib juga sama, ya, dua-duanya dalam package id.ac.linux.lib. Oke. Kemudian di luar, ya, di luar lib ini, ya, di luar lib berarti ya kita punya package lagi namanya test. Tahu dari mana? Tahu dari atas ini, package id.ac.linux.test, ya, dan import id.ac.linux.lib titik bintang, berarti akan mengimpor semua kelas yang ada di dalam package lib. Nah, di package test ini kita buat public void cetak 3, ya. Public void cetak 3, di sini bikin objeknya mylib m sama dengan new mylib, berarti dia akan mengakses, ya, mengakses si kelas mylib, kemudian m.cetak, ya, m.cetak berarti ini ya mengakses metode cetak, kemudian system.out pernyataan hislib cetak. Nah, kemudian untuk apa namanya, main kelasnya itu berada di luar lib dan di luar tes. Ini kita melakukan impor nih, lib dan tesnya. Kita panggil, ya, kita panggil kelasnya mylib m sama dengan new mylib, kemudian m.cetak, kemudian yourlib y sama dengan new yourlib y.cetak 2, hislib h sama dengan new hislib, hislib itu berada pada package test ya tadi ya, dan h.cetak 3. Nah, kemudian kalau kita jalankan menjadi seperti ini. Mylib cetak ini dari punyanya si mylib, cetak yourlib itu punyanya si yourlib, dan mylib.cetak dan hislib cetak itu punyanya si hislib. Ingat ya, tadi si hislib itu bikin ini, bikin objek yang akan memanggil metode cetak dari si mylib. Hanya akan tercetak ini ya, mylib.cetak. Ini cara dua ya, ini manggil kelasnya. Kalau tadi kan pakai bintang, yang ini ya, ini pakai kelasnya. Hasilnya ya sama aja. Jadi kalau untuk tugasnya ikut yang ada di Kulino aja ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Lanjut, Pak. Ada ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah library. Kalau tadi itu package yang kita definisikan sendiri, itu biasanya bernama user defined package. Kalau library ini biasanya bawaannya Java. Nah, kita bisa juga bikin library sendiri ya dengan menggunakan package itu. Kalau yang tidak bisa di-handle sama Java, itu kita bisa bikin sendiri library-nya. Dari apa aja sih yang ada di Java? Nah, library itu apa dulu nih? Library itu adalah kumpulan program
yang disertakan dalam Java untuk memudahkan seorang programmer eh, menjalankan sebuah tugas. Ya contoh deh, kalau misalkan cara untuk mencari bilangan terbesar dari dua buah bilangan, kita kan kalau nggak punya library, berarti kita harus bikin dulu fungsi, bikin dulu metode, ya, yang bisa apa mencari bilangan terbesar dari dua buah bilangan. Kayak gitu. Tapi kalau kita sudah punya library, kita cukup panggil aja max, kemudian angka pertama dan angka kedua. Dengan adanya library ini akan menghemat waktu dari seorang programmer. Untuk ngambil tanggal hari ini gimana caranya? Ya, kita bisa definisikan, ya kita bisa ngambil dulu jam di di komputer misalkan, jam berapa nih di komputer. Kalau jam di komputernya jam berapa? 13.45, jadi pas kita bikin pakai Java, ya akan mengeluarkan hasil 13.45 juga. Kalau kita bikin sendiri bisa nggak? Bisa, tapi buat apa? Kalau memang sudah ada, ya kita tinggal pakai aja. Nggak perlu susah-susah. Library pada Java itu semakin banyak ya. Apalagi kalau Java itu komunitasnya banyak. Bisa digunakan untuk bikin information retrieval pakai Lucene, ya bisa bikin untuk machine learning, bisa untuk apalagi computer vision, baca data video dari kamera, ya itu ada library-nya sendiri. Kalau kita bikin ya bisa aja, tapi ya pasti akan butuh waktu lama. Nah, ini adalah library yang ada pada Java. Ya, ada lang, ada util, yang sejauh ini yang sudah kita pelajari adalah util sama util aja ya. Kalau math ini sering-sering aja apa? Sering dipakai, cuman baru kita kenal di pertemuan ini. Nah, jadi nanti dibaca sendiri package-package apa saja yang penting yang ada di Java. Kita akan kenalan sama library Math. Math ABSX. Math ABSX. ABS itu adalah bilangan absolut. X itu parameternya. Jadi math.apps itu akan mengembalikan nilai absolut dari X atau dari bilangan yang mau dicari. Dalam hal ini X kan. Nah, X ini uh, boleh berupa bilangan negatif, boleh berupa bilangan positif. Yang mana kalau metode apps itu akan selalu menghasilkan bilangan positif. Bikin sendiri bisa nggak? Bisa. Gampang kalau bikin fungsi absolut. Nanti parameternya dicek. Dia kurang dari 0 nggak? Ya, kalau kurang dari 0, dikalikan bilangan itu. Dikalikan -1. Misalkan bilangannya -3, dikalikan -1. Akan menjadi 3. Udah, selain itu, return, ya dikembalikan X-nya lagi. Gitu. Gampang kan? Untuk bilangan absolut. Kemudian lanjut lagi. Fungsi trigonometri. Nah, trigonometri itu ada fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, eh fungsi ini untuk mencari sudut
yang satuannya adalah radian atau radius. Dalam kalau trigonometri itu segitiga ya. Ada yang masih ingat nggak rumus mencari sinus, kosinus, dan tangen? Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu. Saya udah lama ya. Udah lama nggak belajar trigonometri. Kalau mau cari sinusnya, ya pakai aja math.sin. Udah selesai, beres. Nggak perlu mikir gimana caranya nyari sinus. Itu ya. Kalau coding kan, kalau bisa tuh cepet gitu. Cepet hasilnya bagus. Kemudian ada inverse. Ya, trigonometri tapi inverse. Ya, yaitu eh, asin, akos, dan atan. Jadi sinus yang inverse, cosinus yang inverse, dan tangen yang inverse. Juga sama. Parameternya adalah X. Atau satu aja. Kemudian EXP atau eksponen. Ya, E pangkat X. Atau logaritma. Itu kan tadi kan ya, EXP, X itu mencari eksponen ya, E, X. Kalau logaritma, nyarinya pakai log. Ada yang ingat nggak rumus logaritma? Kan susah ya. Biasanya kalau matematika itu paling mata kuliah paling di mata pelajaran paling dihindari ya. Karena makin lama makin susah. Padahal nggak terlalu banyak dipakai juga kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling yang kita lakukan apa? Aljabar aja. Aljabar tambah, kurang, bagi, kali, pangkat, udah selesai. Nggak pernah kita nulis log kalau kita nggak butuh-butuh amat. Oke, kemudian lanjut adalah mau atau power, menghitung pangkat. X pangkat Y. Ya, ada dua parameternya yaitu X, Y. Kemudian math.floor, hitung pembulatan ke bawah. Jadi yang diambil adalah apa? Base-nya. Misalnya bilangan float itu kan 3,5, 4,7 gitu ya. Kalau kita kasih floor, floor itu kan lantai artinya. Berarti akan diturunkan pembulatannya. Bulatannya ke bawah. Kalau ke atas biasanya namanya sail. Sail itu kan apa sih? Langit-langit ya sail itu. Kemudian random, math.random itu memilih atau mengembalikan bilangan acak antara 0,0 dan 1,0. Komputer bisa memiliki algoritma penghitungan yang beda ya antara bahasa pemrograman satu dengan bahasa pemrograman lain bisa menghasilkan bilangan random yang beda. Walaupun bukan yang benar-benar acak, tapi lumayan. Yang bisa dipakai. Nah, ini ada library math. Ya, banyak. Jadi tinggal dicari aja atau dipelajari ya. Pelajari sendiri. Ini ada absolute, ini ada tadi ya sale ya. Sale itu berarti dia membulatkan ke atas. Ini ada floor tadi ya, membulatkan ke bawah. Ini ada eksponen, ada log, ada max. Nah, max ini sendiri juga ada 4. Ada double, float, in, dan long. Supaya apa? Supaya apapun, ya apapun parameter yang kita kasih pada si max itu tetap bisa dijalankan. Tipe datanya apapun bisa masuk kecuali string ya, string, boolean, ya apalagi char itu nggak bisa masuk sini karena nggak bisa dihitung. SKRT, SKRT ini apa? Root atau akar pangkat 2 menggunakan SKRT. Selanjutnya adalah library date. Date ini untuk mendapatkan tanggal.
tanggal hari ini. Ada di package java.util.date. Gunakan ini ya, import java.util.date. Jadi date ini berada dalam package java.util. Date ini berupa kelas. Yang berarti nanti kita bisa bikin objek berdasarkan kelas date-nya. Cara pakainya seperti ini contohnya. Ya, import java.util.date, kemudian public static void main, date, tanggal, nama objeknya apa, sama dengan new date, dan sistem out pernyataan tanggal akan menghasilkan seperti ini. Ya, ini. Untuk memformat tanggal, kita gunakan library dari text, ya java.text, yaitu kelasnya adalah simple date format. Ya, masih sama seperti tadi, kelasnya adalah tanggal. Kemudian kita tambahkan ini, simple date format, SDF ya, objeknya namanya SDF, itu singkatan dari simple date format. Sama dengan new simple date format, kita bikin formatnya apa? Ya, DD, MM, IDY, misalkan. Kemudian yang bawah juga kita bikin objek lagi, namanya SDF1, sama dengan new simple date format, DD, MM, YY. MMM, YY. Kemudian kita cetak dengan menggunakan sistem pernyataan, maka akan menghasilkan yang di bawah ini. Kemudian ada tambahan lagi yaitu kalender ya. Import java.util.calendar. Nah, di sini tambahan di bawah sini kalender, cal sama dengan calendar.getInstance. Nah, kalau dulu di Java yang sebelumnya itu kita bisa, kalau kita mau nyari date, kita bisa menggunakan fungsi getDate. Kalau Anda googling, eh, gimana caranya cari tanggal, bulan, dan tahun sekarang, beda-beda ya, pada Java. Pasti nanti ada, misalnya pakainya getDate, getMonth, dan getYear. Kabar buruknya adalah tiga metode itu sudah deprecated. Itu dulu berada di dalam si date ini ya, di dalam metode metode kelas date. Sekarang sudah deprecated atau sudah usang, jadi tidak tidak usah dipakai. Kalau Anda ketik di Eclipse nanti ada tanda coretnya. Ya, nama metode itu dicoret. Kita tulis nggak error, cuman dia dicoret. Yang akan menandakan bahwa metode itu sudah deprecated. Nah, cara yang baru itu adalah dengan menggunakan kalender. Ya, pakai kelas kalender. Kalender cal sama dengan calendar.getInstance. Kemudian cal.add calendar.date. Kalau kita mau nyari tahun, ya berarti calendar.year. Calendar.year. Kalau kita mau ini kan kita punya objek cal, kemudian kita panggil dengan add, berarti tanggalnya ini akan dimasukkan dalam si cal ini ya, dalam cal. Kalau kita mau assign ke dalam sebuah variabel, kita bisa tulis kayak gini. Bentar ya. Dulu mencari tahun ya, di int tahun sama dengan cal.get dalam kurung
familiar ya dengan get. Get itu kan punyanya si Arelis ya. Ada di Arelis maksudnya. Get kalender, panggil kelasnya dot year. Nah ini, kalau kita mau ngambil tahun sekarang, kemudian kita mau simpan ke dalam sebuah variabel, kita bisa gunakan ini. Ya. Cal.get, kemudian calendar.year. Ini akan menyimpan tahun sekarang. Nah kalau script ini dijalankan, akan menghasilkan ini. Ya, kita nyari 3 hari lagi itu tanggal berapa. Kalau tanggal berapa 3 hari lagi ya kayak gini ya. Calendar.date, 3. Jadi 3 ini tanggal sekarang ditambah dengan 3 dimasukkan dalam objek cal. Nah, ini adalah struktur dari Java SE API. API. Jadi kan kita punya dua macam ya, JDK sama JRE. Nah, JDK ini mencakup dari Java Language sampai dengan Java Virtual Machine. Nah, sedangkan untuk yang JRE itu mencakup dari deployment sampai dengan Java Virtual Machine. Java SE itu berada di user interface. Nah, jadi ada banyak nih API-nya yang bisa pakai. Ini package yang ada pada Java API. Bentar ya. Nah, lanjutnya adalah Java Archive atau JAR. JAR itu apa? JAR itu adalah sebuah file executable dari Java supaya bisa diakses di platform lain. Maksudnya gimana? Kalau kita bikin program di C++ atau C Sharp, itu kalau kita compile, akan menghasilkan file .exe atau executable file. Ya kan? Nah, kalau file .exe itu kita taruh di Linux, kita taruh di Android, kita taruh di Mac, atau di iOS, itu nggak akan bisa dijalankan. Kenapa? Karena dia berupa executable file punyanya Windows. Seperti itu. Nah, Java itu bisa kita jadikan sebuah executable dengan menggunakan JAR atau Java Archive. Ya, jadi seperti file zip aja, cuman ekstensinya diubah jadi JAR.
struktur file dari JAR itu sendiri ada folder namanya meta strip inf ya. Ini berisi manifest.mf yang mana manifest.mf ini berisi main class ya, berisi main class. Kemudian file-file lain atau kelas-kelas lain berada di luar dari meta.inf ini. Main kelasnya ini sebutkan tes mobil. Nah, ini kan kalau di sebelumnya ya, sebelumnya kan ada mobil.class dan tes mobil.class. Nah, di manifest.mf ini cuma akan menyebutkan main kelasnya aja. Main kelas yang mau dieksekusi itu apa? Tes mobil. Cara nulisnya gini ya, main dash kelas titik dua spasi tes mobil. Ini ya. Tapi yang dot kelasnya, bukan yang dot Java-nya. Kenapa kok dot kelasnya bukan dot Java-nya? Tahu nggak? Kenapa kok dot kelasnya bukan dot Java? Karena karena apa? Karena dot class itu adalah file binary dari Java. Ya, file binary punyanya Windows apa? Dot bin. Java itu dot class. Makanya yang bisa dieksekusi nanti adalah yang dot class-nya. Jadi diarsipkan dengan menggunakan zip kompresor atau menggunakan WinRAR juga bisa. Nanti tinggal format arsipnya diganti dengan zip, kemudian cuman di rename jadi JAR aja. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul ya seperti ini ya. Ada kendaraan.jar. Terus sini untuk eksekusinya Java strip jar kendaraan.jar. Ya. Java strip jar kendaraan.jar. Dan akan bisa diakses seperti ini. Wah, dan sampai sini ada gampang ya, gampang ya. Wow, gampang. Jadi untuk tugasnya tuh seperti ini ya. Jadi nanti saya udah kasih linknya di Polino. Tugas Anda cukup mengikuti instruksi yang ada di sini aja. Jadi pakailah file ini, kelas ini. Ini kenapa merah? Ya karena ini ada yang belum lengkap, ya, ada yang belum lengkap, makanya dia merah. Tugas Anda adalah melengkapi. Ini ada pencari start, ya kemudian di sini adalah mencari progd-nya, kemudian mencari tahun angkatannya, cari tagihannya berapa, kemudian dia ada di semester berapa, ya, kemudian ngitung umur. Untuk date formatter ini itu adalah mengkonversi dari uh, tanggal yang string ya, yang kita tentukan dengan string ke dalam
punyanya si Java, sehingga nanti bisa dihitung, bisa dikurangi kayak gitu. Tugas Anda cuma lengkapin ini sama bikin satu main class untuk mengakses si mahasiswa ini. Mahasiswa ini berada dalam package mahasiswa. Jadi file main class Anda harus berada di luar package mahasiswa. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Pak, izin Hmm, bertanya, Pak. Tadi ya, katanya main kelasnya di luar package, berarti kita bikin 2 package, Pak. boleh 2 package, boleh satu package untuk yang main class-nya berada di root juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Bagi yang lain? Nggak ada? Oke, monggo. Bikin kelas baru di java.util. Oh, kayaknya sih nggak bisa ya, Mas. Kayaknya sih nggak bisa. Kayaknya ya, secara teori sih nggak bisa. Secara logika tuh nggak bisa. Kenapa? Karena Java punya standar sendiri untuk bikin package. Makanya kita tetap bisa bikin user define library yang kita tentukan sendiri. Gitu. Java tuh cuma ngasih seperti framework gitu loh. Dia menyediakan semua fungsi, semua metode yang kira-kira kan kita butuhkan dalam apa ya? Dalam banyak banyak kasus kayak gitu. Kayak tadi ya menghitung jangan absolut gimana caranya. Walaupun kita bisa bikin sendiri, tapi Java itu udah bisa mendefinisikan. Ya sama kayak kita bikin kita mau pakai bahasa pemrograman apa nih misalnya C++. C++ itu punya library, punya standar library kayak cout gitu ya, kayak integer main. Ya kita nggak bisa untuk ngubah cout itu dibikin menjadi yang beda dari yang kita punya gitu. Misalkan cout itu boleh tanpa tanda petik. Bahkan kalau walaupun dia string boleh tanpa tanda petik. Mengubah gitu kita nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ngubah itu Java itu kan sifatnya API ya dan mainnya di mesinnya. Kalau misalkan itu ada yang berubah, maka pokoknya akan berubah. Kayak gitu. Kalau jawaban dari saya, kayaknya sih nggak bisa. Tuh Mas Gusti ya. Lagi yang lain? Nanti kita akan belajar soal ini sih. Soal yang eh, enkapsulasi ya. Yang nanti akan ke belakang lagi ada satu materi lagi yang yang akan ngasih tahu kita kenapa sih kita itu nggak boleh masuk ke dalam environment-nya Java. Print print ln ya, print ln itu kan bisa nerima integer, bisa nerima string, bisa nerima double dan semuanya ya. Tapi kita nggak bisa ngubah isinya, nggak bisa ngubah isi metodenya gitu. Gitu Mas. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Sampai di sini bisa ngikutin ya. Sampai dengan materi di package ini, Anda bisa ngikutin toh. Kalau misalkan ada kesulitan, jangan sungkan buat bertanya. Nanti makin lama materinya akan memang makin susah. Jadi kalau Anda nggak paham tiap materi, nanti ke belakang akan susah. Susah juga. Gitu. Yang penting dasarnya Anda sudah paham. Dasar, dasar mengenai pemrograman itu udah paham dulu. Jadi nggak perlu banyak mengulang gitu. Jadi yang kita ulang adalah, yang kita pelajari adalah hal-hal yang belum pernah ada di dasar pemrograman yang kita pelajari. Kayak kalau bikin fungsi, bikin
Prosedur itu kan sama kayak bikin metode ya, itu kan udah pernah di Daspro, untuk perulangan juga udah pernah. Ya kalau lupa sih nggak apa-apa ya, wajar. Tapi emang harus mengingat ya, merefresh lagi. Oh iya, dulu pernah diajar ini. Oh ini sama. Kalau Anda semester ini ngambil web lanjut, kan juga sama kan? Jadi bekalnya dari C++ itu dipakai di PBO sama di web lanjut. Gitu. Oke, gitu. Ya ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya kira cukup dulu ya untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan itu minggu terakhir sebelum UTS. Jadi nanti UTS-nya entah habis Lebaran atau minggu ke-8 itu udah mulai UTS lagi. Nggak terasa. Oke, gitu ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Yang Pak, terima kasih.